102,6 FM Stats Rasi Suara, satu kata bermakna pasti selalu di hati. Sahabat Stat FM, kita masih di Suara Pemilu dan di mana kita masih bersama Bapak Dr. Andus Ance Sregar, Ketua DPW PKB Sumatera Utara, calon DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 7 dan termasuk bagian Mandailing Natal. Dan tadi sudah kita berikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Salah satunya tadi motivasi Bapak ikut serta menjadi mencalon menjadi anggota legislatif dan juga program yang ditawarkan Bapak ini seperti apa dan juga apa yang membedakan Bapak ini dengan calon-calon anggota legislatif yang lain. Dan sahabat Stat FM, langsung kita bincang-bincang dengan Bapak Ance. Nah, kira-kira Pak, semakin mendekati pemilu 2019 itu banyak ya isu-isu bertebaran mengenai money politik. Nah, apa kira-kira saran Bapak terkait money politik dan apa Bapak sepakat money politik dalam pemilu legislatif tahun ini? Ya, kalau money politik itu adalah virus demokrasi. Itu memang harus dihindari, money politik itu harus dihindari supaya kualitas pemilu itu betul-betul ya berkualitas. Ya, terpilihnya hasil demokrasi itu betul-betul melalui seleksi yang selektif. Berarti intinya Bapak tidak setuju lah ya, istilahnya ada sangat tidak setuju lah. Ya. Nah, apa kira-kira saran Bapak dan juga strategi yang Bapak buat untuk menghalau money politik dalam pemilu legislatif ini? Ya, kita kembali kepada regulasinya, undang-undangnya. Penyelenggara dan Bawaslu tentu harus bekerja ekstra untuk mengawasi seluruh pelaksanaannya itu betul-betul terjaga dengan baik. Dan Bawaslu itu fungsi pengawasannya supaya lebih diekstrakan dan kerjanya juga supaya lebih profesional. Supaya tidak ada celah-celah untuk melakukan praktek-praktek money politik. Dari undang-undang yang sudah dibuat, saya pikir sudah cukup luas atau cukup untuk membentengi tidak terjadinya praktek-praktek money politik. Ini terpulang kepada bagaimana penyelenggara bisa melaksanakan tugasnya secara independen. Demikian juga bagaimana Bawaslu itu melaksanakan pengawasan juga secara independen. Ditambah lagi mitra kerja ya, mitra kerja penyelenggara itu termasuk pemerintah, kepolisian, keamanan dan lain sebagainya. Ini juga harus bersama-sama punya niat yang sama untuk menjaga pemilu itu tidak ternodai dengan money politik. Ya, kira-kira Pak, kalau misalkan masih terjadi money politik gitu, apa kira-kira tanggapan Bapak kepada masyarakat yang sudah terlanjur gitu menerima money politik tersebut, atau mungkin sekedar diterima mungkin atau jangan dipilih gitu? Kan masih dugaan kita, dugaan kita belum terlaksana kan. Kita harapkanlah supaya memang seluruh perangkat yang ada termasuk sosialisasi kepada masyarakat dilakukan bahwa ketentuan-ketentuan itu tidak dibenarkan. Kalau namanya menerima suap dan yang menyuap itu ya melanggar undang-undang gitu. Itu perlu juga sosialisasi gitu. Berarti intinya masyarakat juga harus lebih teliti ya Pak ya? Harus lebih giat juga untuk memilih siapa yang akan menjadi calon anggota untuk 5 tahun ke depan. Iya pasti. Iya. Dan kira-kira nih Pak, apa pesan dan juga harapan Bapak untuk masyarakat Mandailing Natal? Ya, pesan saya buat masyarakat Mandailing Natal ya, hari ini ya saya masih melihat Mandailing Natal adalah daerah yang kondusif, yang masyarakat yang masih memiliki rasa kekeluargaan. Walau begitu panas pun suasana politik, tapi rasa kekeluargaan ini masih tetap terjaga. Ya, bil khusus saya lihat juga di PKB ya, di internal itu hampir tidak saya temukan adanya gontok-gontokan. Saya sebagai pimpinan wilayah tidak pernah mendapatkan pengaduan ataupun curhat dari anggota saya itu bahwa ada suasana yang tidak enak. Bahkan secara eksternal juga berjalan dengan baik. Oleh karena itu harapan saya kepada masyarakat Mandailing Natal ya, khususnya saya mencintai Mandailing Natal dengan kultur budayanya, mengedepankan kekeluargaan, mengedepankan persaudaraan. Saya ini ketua PKB, tapi
saya kadang-kadang cukup bangga teman-teman yang berbeda partai dari Mandailing Natal masih sering singgah di kantor PKB. Kemudian saya datang bersama-sama makan dengan yang berbeda partai. Itu bukan hanya personnya, tapi itu bagian dari kultur keramahan budaya Mandailing Natal. Itu harus kita jaga. Maka dalam konsolidasi saya memang banyak menghabiskan waktu di Mandailing Natal, apalagi makanannya enak, kemudian iklimnya, suasananya juga teduh, maka saya sangat nyaman lah di Mandailing Natal. Harapan saya situasi ini kita jaga bersama-sama, dengan kebersamaan menghadapi pemilu panas macam manapun keadaannya, kita akan tetap menjaga kondusivitas itu. Ya. Sahabat STFM, itulah dia tadi beberapa poin-poin penting pertanyaan yang kita sajikan bersama Bapak Dr. Andus Ance Sregar, Ketua DPW PKB Sumatera Utara, calon DPRD Provinsi Sumut Dapil Sumatera Utara 7, termasuk wilayah Mandailing Natal, sahabat STFM. Dan Pak Ance, terima kasih Pak. Terima kasih. Iya. Ya. Mudah-mudahan pemilu ini lancar ya Pak. Ya, mudah-mudahan, amin, ya. Amin. Dan kita terpilih gitu ya. Amin Pak. Dan semoga apa tadi yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya lebih giat lagi untuk mensukseskan ataupun lebih memajukan daerah kita sendiri. Untuk memilih Bang Ance. Iya, untuk memilih Bang Ance satu lagi ya. Buat sahabat STFM jangan lupa untuk memilih Bapak Ance Sregar di pemilu legislatif nanti. Dan sahabat STFM, demikian acara Suara Pemilu yang dimana kita akan selalu hadirkan bersama narasumber-narasumber lain untuk ikut serta mensukseskan pemilu 2019. Demikian acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Waalaikumsalam.